Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadiran pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa beristiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah semua untuk marilah senantiasa kita menjaga dan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya modal kita yang kelak akan kita bawa sampai dengan di akhirat nanti, yang akan menolong kita di dalam kesulitan-kesulitan nanti yang ada di akhirat. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengunjungi atau berziarah ke Baitullah. Siapa yang diwajibkan? Man istata'a, bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik kemampuan secara fisik maupun kemampuan secara harta. Karena ibadah haji ini ibadah yang kompleks, menggabungkan antara dua kemampuan, yaitu fisik dan harta. Bisa jadi ada orang yang fisiknya sehat, mampu untuk berangkat, tapi belum berkecukupan hartanya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ataupun sebaliknya, ada orang yang punya harta berlebih, pengen berangkat juga tidak bisa. Kenapa? Karena memang fisiknya tidak memungkinkan dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi yang paling dahsyat adalah banyak dari kita, mereka yang punya kemampuan baik fisik maupun harta untuk berangkat, tapi sangat disayangkan belum ada niat sedikit pun untuk berangkat, dengan alasan katanya belum dapat panggilan. Padahal panggilan untuk menunaikan ibadah haji, berangkat ke tanah suci itu sudah dilakukan sejak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada yang namanya alasan belum dapat panggilan. Sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya mengatakan, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan baik fisik maupun harta untuk berangkat, tapi dia tidak juga lantas berangkat, Rasul mengatakan ada dua pilihannya. Apakah dia mau mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani? Tinggal pilih. Keras sekali Rasulullah SAW mengingatkan bagi mereka yang sudah mampu tapi tidak juga segera untuk berangkat, silahkan dipilih, kata Nabi, mau mati sebagai Nasrani atau mati sebagai Yahudi. Mengapa demikian? Karena ibadah haji merupakan puncak dari ketakwaan seseorang. Tidak semua orang diberikan kesempatan lain dengan ibadah yang lain. Tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi mereka yang diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Begitu banyaknya ritual di dalam ibadah haji yang semuanya kembali mengenang bagaimana napak tilas khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dengan kisah yang luar biasa dan semuanya dituangkan, diceritakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-37. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istri dan anaknya yang masih bayi. Kalau kata orang sekarang, "Ma, ayo kita jalan-jalan, kita pergi kemana?" Udah ikut aja.
Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, dengan anaknya yang masih bayi, pergi. Dan perginya nggak tanggung-tanggung, jauh dari Palestina ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ya waktu itu belum ada apapun, masih padang pasir yang luas dan panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Tiba-tiba kita udah sampai di perjalanan tujuan kita. Udah ya, mama tinggal di sini, papa pulang lagi. Coba kita bayangkan, kalau saja istri kita yang digituin, yang ditinggal di tengah antah berantah, di tengah padang pasir yang nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada orang, nggak ada makanan, apa yang terjadi? Tapi apa yang dilakukan oleh istri beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau cuma bertanya, apakah ini perintah Allah? Iya. Cuma jawaban singkat Nabi Ibrahim, iya. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi tanpa menengok lagi ke belakang. Dibiarkan istri dan anaknya tinggal di situ. Istrinya pun nggak mengeluh, nggak memanggil lagi, kenapa saya ditinggalkan di sini, enggak. Karena dia tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya memang harus dilaksanakan. Dan dia tahu kalau Allah sudah perintahkan, kita cuma bisa sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita laksanakan. Tidak ada pilihan lain. Ya sudah, begitu saja ditinggal di tengah padang pasir. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu, ya Tuhan kami, ya Allah, ini askantu, sungguhnya sudah aku tinggalkan, min dzurriyyati, anak keturunan kami, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah tandus yang tidak ada pepohonan sedikit pun. Berdoa, Rabbana liyuqimus salata, ya Tuhan kami. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Dia tidak meminta, ya Allah lindungilah keluargaku supaya dia nggak kelaparan, supaya dia nggak kehausan, tidak. Tapi doa selanjutnya Nabi Ibrahim adalah liyuqimus salata, aku tinggalkan mereka di sini supaya mereka bisa sholat, menunaikan sholat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia untuk cenderung datang ke tempat ini. Nah, ini dari Nabi Ibrahim, doa yang memanggil seluruh umat manusia untuk cenderung datang, untuk cinta kepada Baitullah di Mekah. Sehingga ada orang yang udah pergi haji pengennya balik lagi, ada yang udah umrah berkali-kali pengen lagi umrah. Karena itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan peristiwa yang tadi itu, ditinggalkan anak dan istrinya dalam keadaan yang nggak jelas mau ngapain di situ, juga nggak tahu Nabi Ibrahim. Istrinya pun nggak tahu mau ngapain saya di sini di tengah padang pasir ini. Tapi istri Nabi Ibrahim tidak putus asa, tidak lantas kemudian menangis dan diam, tidak melakukan apapun, tidak. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Dia hanya bisa berlari ke sana kemari, bolak-balik mencari air. Siapa tahu ada air di ujung sana. Nggak ada. Balik lagi, siapa tahu ada air di ujung sini. Nggak ada juga. Karena memang cuma itu yang bisa dilakukan. Ini merupakan hikmah yang sangat besar, pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Jika Allah perintahkan kepada kita sesuatu, laksanakan semampu kita. Jangan cuma berdoa dan pasrah dan gak tahu apa yang dilakukan. Tidak, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Istri Nabi Ibrahim, dia punya kaki, punya tangan, punya mata, punya tenaga, lari. Bolak-balik 7 kali lari. Entah juga apa yang dilakukan, lari nyari air. Padahal dia tahu gak ada air di situ. Tapi dia cuma berusaha aja. Biarkan Allah yang datang pertolongan Allah suatu saat nanti. Jangan sampai kita tidak berusaha, karena kalau kita tidak berusaha, pertolongan Allah tidak akan datang.
Kalau saja istri Nabi Ibrahim waktu itu diam dan menangis cuma berdoa, tidak akan ada tuh yang namanya sumur Zam-Zam. Kalau saja istri Nabi Ibrahim berlari cuma 1-2 kali, habis itu udah, emang nggak ada di sono air, mau nyari apa lagi? Kalau cuma 2 kali bolak-balik, tidak akan juga ada sumur Zam-Zam sampai sekarang. Harus nunggu dulu sampai 7 kali. Itu pun 7 kali udah capek banget, udah nggak tenaga lagi. Ya Allah Pak, saya mau ngapain lagi nih, bingung, udah nggak bisa, tenaga saya udah habis, udah dehidrasi di tengah terik matahari gurun pasir yang begitu dahsyat. Air udah habis, makanan udah habis, nggak tahu mau ngapain lagi, tenaga pun udah habis, udah pasrah kepada Allah. Barulah potongan Allah datang. Konon katanya cerita para ulama, kakinya bayi Ismail yang ditinggalkan di tengah padang pasir itu menendang-nendang karena saking hausnya, nangis, pengen minum. Dari situlah memancar yang dikenal dengan air Zam-Zam oleh kita semua sampai dengan sekarang. Merupakan mukjizat. Air yang tidak akan pernah habis. Setiap hari disedot sekian ribu liter, cuman 10 menit keisi lagi. Disedot lagi sekian ribu liter, 10 menit keisi lagi, penuh, nggak pernah habis. Bayangkan ada 3 juta jamaah haji setiap tahun yang datang ke sana ngumpul, semuanya minum air Zam-Zam, tapi toh air Zam-Zam nggak pernah habis. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim dulu sampai dengan ya hari ini, mungkin sampai dengan hari kiamat, insya Allah nggak akan pernah habis. Itu adalah merupakan sebuah berkah akibat dari ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan juga istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal bertahun-tahun sama Nabi Ibrahim. Sampai suatu ketika Allah turunkan perintah, Ibrahim, sana tengokin istri dan anakmu. Akhirnya datang juga perintah itu. Balik kembalilah Nabi Ibrahim setelah sekian tahun ditinggal. Begitu nyampe di tempat itu ya ramai sudah jadi kampung. Yang air Zam-Zam keluar tadi sudah jadi sumur, sudah jadi tempat yang kita kenal dengan Makkah sekarang ini. Dulu Bakkah katanya namanya. Baru juga ketemu sama anaknya, diuji lagi datang perintah. Memang luar biasa. Perintahnya apa? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Kita semua tahu kisahnya. Nabi Ibrahim bingung gimana ngelaksanainnya. Allah perintahkan aku menyembelih anakku. Nabi Ibrahim sih nggak ragu. Oke, saya sembelih anak saya. Nggak nanya sama Allah kenapa anak saya mesti disembelih, nggak ada nanya. Perintah sembelih ya sembelih. Yang Nabi Ibrahim bingung adalah gimana cara ngomongnya sama anaknya. Akhirnya suatu saat Nabi Ibrahim berkata, diabadikan juga di dalam Al-Quran surah As-Saffat 102. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim udah siap dengan jawaban yang mungkin tidak diprediksi ya, mungkin aja mungkin itu cuma mimpi aja ayah, mimpi buruk, kita kan lama gak ketemu dan sebagainya. Tapi karena Nabi Ismail juga seorang nabi, dia tahu kalau seorang nabi bermimpi itu pasti mimpinya adalah perintah dari Allah. Sehingga apa jawaban Nabi Ismail? Jawabannya sangat indah. Qala, dia berkata, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan aja kalau itu perintah Allah, nggak usah ragu-ragu. Tenanglah Nabi Ibrahim. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu jawaban Nabi Ismail. Luar biasa, anak kecil, baru umur antara 9 sampai 12 tahun, masih SD, tapi sudah mampu menjawab seperti itu, dan dia tahu bahwa mimpi Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tarik hikmahnya, ini ada hubungan antar ayah dengan anak. Bagaimana sang ayah patuh melaksanakan perintah Allah tanpa banyak tanya, dan bagaimana sang anak juga berhasil dididik oleh ayahnya, oleh istrinya. Jika tahu itu perintah Allah, juga nggak banyak tanya. Bayangkan dengan kita zaman sekarang betapa sulitnya kita mendidik anak-anak kita. Nah, ke masjid yuk, sholat. Sibuk pak. Padahal nggak disuruh disembelih, cuma disuruh ke masjid. Nah, belajar baca Al-Quran ya, lagi ngerjain PR pak. Sulit. Jadi ini juga merupakan sebuah pendidikan bagi kita semua, bagaimana kita menjadi seorang ayah yang harus menjadi suri tauladan dan contoh bagi anak-anaknya. Sehingga anak kita juga nanti akan tahu dan melihat, oh ayahnya begitu patuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya juga harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah didikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, lantas bagaimana ya Rasulullah jika aku orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji? Apa yang mesti aku lakukan? Adakah amalan-amalan yang memang bisa setara dengan haji? Tentu saja Rasulullah memberikan solusinya. Di dalam beberapa riwayat dinyatakan, barang siapa orang yang senantiasa istiqomah hadir untuk sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya setara dengan pahala haji. Jadi bagi mereka yang memang belum diberikan kemampuan untuk bisa berangkat haji, silahkan rajin-rajinlah datang ke masjid, istiqomah menjalankan sholat lima waktu di masjid, karena pahalanya setara dengan pahala orang melaksanakan ibadah haji. Ada lagi amalan yang lain, senantiasa istiqomah juga, hadirilah majelis-majelis ilmu. Jika ada pengajian, hadirilah pengajian. Itu pun pahalanya kata Nabi SAW setara dengan pahala orang yang menunaikan ibadah haji bagi mereka yang memang belum diberikan kemampuan untuk berangkat. Demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri khatib sendiri dan bagi jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadlullaha al-'azim yadhkurukum wa shukuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah. Allahu akbar Allahu